Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman semua, sahabat semua, kita bertemu lagi di acara Lesehan Negarawan. Ya, jadi pada hari ini kita bersama seorang pemuda. Nama beliau Fadli. Ya, Fadli. Jadi beliau ini kalau di kampus sahabat saya juga, ya, kita juga aktif bareng-bareng di organisasi yang sama di kampus. Kemudian aktivis juga di luar kampus, ya, di organisasi pergerakan. Kemudian beliau ini juga aktivis literasi. Dan yang paling beliau ini juga profesional, gitu ya. Iya. Profesional. Jadi kuliah di Batam itu kebanyakan jurusannya teknik gitu. Jadi dan itu menjawab tantangan industri juga di Batam. Makanya kita sebenarnya video ini juga ingin memberitahu kepada teman-teman sebenarnya di Batam tuh nggak cuma itu gitu. Nggak cuma orang-orang yang terlibat tuh nggak cuma itu, atau mungkin pembahasan itu nggak cuma tentang industri dan lain sebagainya, atau ternyata ada kok banyak teman-teman kita itu yang sebenarnya juga aktif ya secara akademik, ya secara sosial, ya secara aktivitasnya di luar gitu, dan kadang-kadang itu nggak terpublish. Nah, hari ini kita bersama beliau nih. Ini masih di tempat yang sama seperti video sebelumnya, di rumah kopi Rubeka. Ya, kita mesen kopi, ya kita mesen minuman udah, tapi nanti kita minum gitu. Ya, takutnya nggak fokus nih gitu ya. Nah, ini Fadli. Nah, sekarang juga beliau sama saya juga, ya, kita ada di organisasi kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Pengurus Daerah, ya. Nah, ya cukup dinamis ya organisasi ini, dan kita coba untuk bicara banyak nanti tentang ini, ya, dan tentang banyak hal ya yang perlu kita gali dari beliau ini. Insyaallah ya. Siap. Nah, sekarang pertama kita akan coba masuk ke dunia literasi. Saya pesan tadi untuk kita bawa buku masing-masing. Nah, sekarang bawa buku apa nih, Pak? Kira-kira? Kalau saya bawa dua buku. Dua buku. Ada Api Tauhid. Nah, boleh tunjukin. Api Tauhid. Karya Ustaz Habibur Rahman Al-Syirazi, sama satu lagi Untuk Muslim Negarawan. Ini salah satu buku dari kader kami asal Jogja, Vicky Adi Nugroho namanya. Kenapa bawa buku itu, Pak? Menarik sih sebenarnya, karena dua buku ini sangat menginspirasi bagi saya pribadi. Karena ini mau dijelasin nih, Jelasin intinya aja. intinya aja. Atau boleh juga dari sisi penulisnya, atau mungkin dari karakteristik bukunya. Oke, buku pertama mungkin Api Tauhid, karangan Kang Abik ya, biasa beliau dipanggil Kang Abik. Habibur Rahman ya. Ya, Banyak nulis novel dia ya. banyak, termasuk salah satunya ini mungkin yang sebelumnya kayaknya beliau ada rencana untuk membuat satu novel lagi. Cuman ini yang sebelumnya, yaitu Api Tauhid. Intinya sih Api Tauhid ini bercerita tentang seorang ulama. Jadi ini novel sejarah sebenarnya, novel sejarah yang diangkat dari seorang tokoh ulama namanya Said Nursi dari Desa Nurs. Nah, beliau itu seorang ulama yang perjuangannya nanti kita akan tahu. Beliau melawan sekularisme di Turki pada era Perang Dunia I. Abad awal 20 ya. Iya, Oke. Perang Dunia I, dan beliau melawan sekularisme Turki dengan cara menerjemahkan Quran itu secara ini Secara apa? secara tekstual ilmiah. Secara ilmiah. Oke. Jadi beliau menerjemahkan Quran itu secara ilmiah untuk melawan sekularisme Turki pada Perang Dunia I. Oke. Meskipun pada akhirnya nanti Turki itu jatuh ya. Oke. Dan kemudian sekularisme itu berkembang ya. Ya. Dan sebenarnya nggak cuma di Turki kan, banyak negara yang Jadi saat itu, semua kalau nggak salah 1920-an. ya 1920-an ya. Oke. Dan yang lebih menarik itu
sebenarnya cara beliau menyampaikan buku ini, karena ini kan novel sejarah ya, novel. Balik lagi, Kang Abek itu ciri khasnya kan novel percintaan biasanya. Padahal identiknya sebenarnya kan ini kan sejarah tapi diangkat dalam bentuk novel. Dan novel percintaan. Nah nanti kalau kita baca buku ini kita akan dibuat seolah-olah seperti mengunjungi Turki dari tiap titiknya gitu. Karena nanti kisahnya itu akan berlanjut terus gitu. Saya pernah baca banyak tempat yang dikunjungi gitu kan. Ya. Nama-nama tempatnya juga spesial kayak gitu. Dan satu lagi yang paling menarik itu sebenarnya kenapa kemudian tokoh ini diangkat. Beliau ini kan dijuluki Bediüz Zaman. Artinya cahaya zaman gitu. Cahaya zaman. Artinya ini dijuluki oleh syekhnya sendiri. Ketika beliau berusia 15 tahun, beliau sudah hafal 80 kitab klasik. 15 tahun. Usia 15 tahun. Tapi beliau belum hafal Quran. Jadi Belum nanti hafal. Gini sebentar. Umur 15 tahun. umur 15 tahun beliau sudah hafal 80 kitab klasik, Tapi belum hafal Quran. tapi belum hafal Quran. Nah, nanti karena itu beliau dijuluki Bediüz Zaman oleh syekhnya gitu. Nanti beliau akan mengalami 3 fase berbeda dalam hidupnya. Jadi kan beliau menghafal Quran itu setelah umur 20-an baru beliau menghafal Quran, dan itu nanti yang akan mengubah pola pikir beliau gitu setelah menghafal Quran itu. Padahal sebenarnya terbalik ya, maksudnya ulama-ulama dulu kan sebelum menghafal kitab-kitab yang klasik, kitab-kitab terus gitu kan, yang mereka lakukan menghafal Quran dulu kan. Ya. Tapi beliau terbalik. Beliau kebalik. Dan nanti setelah dia hafal Quran, pola berpikirnya berbeda. Pola berpikirnya berubah. Dan itu yang menjadi dasar dia melawan bentuk sekularisme tadi itu. Berjuang di sana gitu. Itu sisi menariknya. Terus kalau yang buku kedua ini buku untuk muslim negarawan. Ini karya seorang aktivis kami juga di Jogja. Ini hikmah sih, buku hikmah tentang sebuah perjalanan beliau selama menjadi kader kami. Menarik untuk dibaca, dan saya pikir buku ini bisa dijadikan salah satu kalau di kami itu ada manhaj tugas baca. Oke. Seperti Kayak kurikulum baca, target bacanya. baca, dan ada kurikulumnya gitu. Saya kira ini perlu dijadikan salah satu. Inti pembahasannya apa? Intinya lebih melihat banyak. Jadi kalau di sini kan beliau membaginya menjadi 5 bab. Salah satu yang paling mencolok diangkat? Sebentar, kita coba buka ya. Sebenarnya semuanya sangat menarik untuk diangkat. Tapi bagi saya pribadi di bab yang pertama tentang ditulis di sini tentang mari tengok. Oke. Salah satu bab yang paling subbab yang paling menarik untuk diangkat dan dikaji gitu. Ya banyak beliau menceritakan tentang orientasi gerakan ini sendiri, kemudian ada persepsi kader kami itu seperti apa. Oke. Cukup kompleks ya. Kompleks sekali. Sebenarnya di umur kami yang mulai menginjak 22 tahun ya. Jadi di organisasi mahasiswa itu kan bisa dibilang kami ini yang paling muda ya. Jadi ada nama Cipayung plusnya itu kan gara-gara kami gabung. Iya, gitu kan. 1998 itu era reformasi, dan ini buku yang paling tidak meskipun tidak seluruhnya merekam bagaimana kompleksitas di kami. Iya. Recommended buat teman-teman baca ya. Terkhusus kader-kader kami. Ulangi judul buku ya. Untuk muslim negarawan dan Api Tauhid. Udah. Tanya balik dong. Nah, ini saya lihatnya juga menunjukkan bahwa 2 buku juga yang sama. 2 buku sama-sama 2 buku maksudnya. Buku apa nih, Bang? Nah, yang pertama The Grids on Leadership ya. The Grids on Leadership ini karangan Joclyn Davis. Ini buku berisi tentang sebenarnya teori-teori klasik tentang leadership ya, yang direkam dari Plato misalnya, Shakespeare, terus dan teman-temannya gitu ya, yang masih relevan untuk jadi bahan bacaan para pemimpin hari ini. Oke. Gitu ya. Di situ ada tentang politik, tentang manajemen konflik dan lain sebagainya. Nah ini ya, saya nggak terlalu merekomendasikan. Kenapa? Saya nggak terlalu merekomendasikan. Sebenarnya kemarin milih buku ini judulnya menarik. Dari judulnya aja sih. Dari judulnya. Terus ketika kemudian membaca banyak hal yang ternyata kita
oh selama ini kayak gini ya, selama ini kayak gini. Gimana Ternyata tuh? Contohnya gimana? misal misal di nah ini, nah beliau saya kemarin nyampe di nah nih perangkap-perangkap misal bagi para pemimpin ya, di sini ada tertulis tidak seorang pun bangun di pagi hari dengan berharap menjadi manajer yang buruk. Nah setiap hari itu kan bagi seorang pemimpin seharusnya hari dimana dia menjadi pemimpin yang lebih baik Lebih baik dari sebelumnya. ya, minimal dari hari sebelumnya gitu. Nah tapi hari ini apa ya, kadang-kadang kita merasa entah ya mungkin di organisasi atau mungkin di level negara sekalipun, kok malah sikap pemimpinnya sebagai individu itu turun atau mengalami degradasi. Kita semakin hari semakin apa ya, pesimis gitu Dengan kepemimpinan hari ini. dengan kepemimpinan hari ini. Padahal sebenarnya seharusnya pemimpin itu seharusnya nih ya, wallahu alam bisa, apakah dari sisi pemimpinnya juga seperti itu, merasa lebih baik atau gimana, nggak tahu. Tapi pada intinya setiap pemimpin itu harus berharap setiap pagi itu dia menjadi seorang pemimpin yang baik. Nah buku kedua ini ada Von Braun von Java ya, Von Braun. von Java. Jadi buku ini hadiah dari salah seorang guru dulu ketika di sekolah. Ketika saya ulang tahun beliau ngasih buku ini. Ini novel teknologi. Ya, ini Bentar, Von Braun von Java ini artinya apa nih? jadi Von Braun itu salah satu tempat apa ya yang menjadi apa destinasi ya Destinasi. tentang teknologi ya. Atau pembahasan mereka ini perjalanan tentang satelit. Satelit. Ya, satelit. Nah, Van Java ini orang Jawa. Gitu. Jadi mereka ini sekitar 6 atau 7 orang gitu dari Jawa merekam perjalanan mereka itu ketika mereka itu bergelut di dunia teknologi. Dan luar biasanya buku ini ditulis tanpa editor. Buku ini ditulis oleh penulisnya sendiri dan langsung diterbitkan. Kenapa tanpa editor? Dia punya uang banyak. Oh gitu. Jadi dia berharap buku ini nggak usah diedit, bener-bener bahasanya itu bener-bener vulgar dan kadang-kadang vulgar dan pure gitu bahasanya. Menyinggung beberapa pihak. Nggak, kalau menyinggung nggak, cuman lebih Sisi vulgarnya itu di mana? sisi vulgarnya kayak misalnya kan seharusnya ada dalam tulisan tuh yang ada beberapa kata itu yang disensor. Entah itu terkesan dalam tanda kutip ya kotor gitu ya, jorok gitu. Nah beliau nggak mensensor itu pure bahasa kayak bahasa percakapan, bahasa ngomong dan lain sebagainya. Nah seperti itu. Oke. Oke. Nah ngomong-ngomong soal Kalau literasi, ini direkomendasikan nggak ke yang nonton ya? ini direkomendasikan karena di sini kita jadi melek teknologi. Kita jadi melek teknologi. Kalau nggak salah ini ada Habibie ya? Ada Habibie. Karena Yang Habibie. ya kita nggak bisa melepaskan figur Habibie kalau bicara teknologi di Indonesia gitu ya. Apalagi bukan hanya di Indonesia sih, di tatanan dunia juga gitu kan, global ya. Oke, selesai nih 2 buku. Nah kita masuk nih ke literasi. Fadli, Yes. Gimana? kenapa suka baca buku, Pak? Oke. Baca buku ya. Sebenarnya bermulanya sih sejak SD. SD. Sejak SD itu saya pernah mendapati sebuah buku yang itu mengubah pola pikir saya tentang membaca. Bukunya itu sederhana dan mungkin diketahui oleh teman-teman semua. Judulnya? Akronimnya RPUL. Oh, Tahu nggak RPUL? RPUL ya. RPUL. Oke. Kan akronim dari ringkasan pengetahuan umum lengkap gitu ya. Iya. Jadi semua pengetahuan umum sampai tahun berapa gitu itu ada di sana, mulai dari nama-nama negara, ibu kota, penemu-penemu, bahkan sampai juara olimpiade dan sebagainya itu ada. Ya, saya punya juga itu. Dan itu mulai dari membaca itu sih awalnya, mulai dari membaca itu kemudian menarik minat saya lebih dalam tentang literasi. Oke. Pas berarti awal mulanya ada buku yang memicu ya. Memicu, ada buku yang Ada buku yang memicu. Nah pada akhirnya kan apa ya? Pada akhirnya kan kita
menemukan passion kita, Iya betul. menemukan passionnya. Kan buku itu kan berkaitan tentang sejarah ya. Ah. Makanya sampai sekarang tuh saya lebih minat ke buku-buku yang fokusnya tuh ke sejarah. Ke sejarah. Sejarah. Sejarah apa yang paling Kalau diminati? lebih spesifiknya sih sejarah Islam. Sejarah Islam. Sejarah Islam. Jadi apa ya, memang pada dasarnya manusia kayak gitu, dan saya lihat juga gitu, kita awalnya mungkin ada sesuatu yang membuat kita tertarik, ya kita mungkin di situ banyak coba macam-macam gitu ya, baca macam-macam, tapi nanti pada titik tertentu kita akan menemukan passion kita tuh ya. Baca buku apa, misal saya nih ya, suka baca, selain apa namanya, dulu suka novel, suka beberapa novel Asma Nadia, Habibur Rahman saya baca. Tapi ketika ada buku Sasalim Wafila dalam Dekapan Ukhuwah, Oke. guru saya itu ngasih pinjem, baca, ini kok bahasanya mantap nih, Iya, beliau terkenal dengan mendai bahasanya. apa ya, ada isinya gitu, ada isinya, dan dia menggunakan improvisasi bahasa. Setelah saya gali-gali, ternyata dia penulis banyak buku. Sejak saat itu saya suka baca buku itu. Nanti pada titik tertentu ada buku yang cenderung berbeda, saya coba lagi, tertarik, kemudian kita baca lagi. Oke. Itu di situ ya. Nah, berarti kan sampai hari ini mengoleksi banyak buku ya. Alhamdulillah banyak Buku ya. Banyak buku. Dan punya impian, punya perpustakaan ya. Iya, insya Allah saya punya mimpi sih. Nah, Perpustakaan pribadi. boleh dong bagi tips ke kita, kira-kira apa sih motivasi besar kita itu untuk benar-benar bisa hobi, atau bukan hobi lagi, kita membutuhkan Menjadikan baca sebagai sebagai kebutuhan. kebutuhan sehari-hari bahkan mungkin. Kalau saya sih sederhana sih. Coba Kasih Mbak. ya, Kalau saya sih sederhana. Kenapa kemudian apalagi pribadi kita sebagai seorang muslim Oke. mesti membaca gitu. Itu dijelaskan bahkan di ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad, wahyunya itu tentang membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan dimensinya itu adalah dimensi ilmu artinya kan. Dan bahkan mungkin nanti di ayat-ayat berikutnya Allah itu mention tentang ilmu itu sebanyak 3 kali. Ya enggak? Coba nanti Gimana? kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu tentang membaca. Kemudian khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allama ilmu. Berikutnya Alamal insana ma lam ya'lam. ilmu lagi. Oke. Kemudian lam ya'lam. Itu kan dari kata yang sama. Dari kata ilmu juga. Ilmu juga. 3 kali Allah mention kata ilmu di sana. Oke. Oh ya, terus. Nah, di sana itu yang membuat kita harusnya sebagai seorang muslim mengambil pelajaran gitu. Kenapa Allah ketika menurunkan agama ini, Islam, ya Allah perintahkan terlebih dahulu adalah membaca. Jadi ada dimensi ilmu di sana, dimensi yang kemudian mampu mengubah masyarakat itu dari ilmu awal. Yang antum tangkap apa? Tentang tiga kali kenapa Allah itu kemudian mengulang kata ilmu itu? ya karena bagi seorang muslim penting untuk membaca realitas alam, dan pembacaan itu harus senantiasa diiringi dengan ujungnya kepada Allah ya. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, ya kan artinya. Oke, berarti bener gak kalau misalnya kita bukan nyimpulin ya, kita punya kebiasaan membaca, habis itu paling enggak tujuan atau refer kita nanti dari membaca itu mengenal siapa pencipta kita, Iya, begitu ya? betul. Makanya kenapa banyak ilmuwan barat itu ketika dia benar cara mencari ilmunya dan dia melihat semesta, maka dia akan mendapati bahwa siapa Tuhan yang sebenarnya. Makanya banyak ilmuwan itu ketika dia meneliti, akhirnya dia menemukan ternyata Islamlah jawaban daripada agama itu sendiri gitu. Kalau cara pembacanya Kalau benar. cara pembacanya benar. Oke. Dan itulah yang mendasari kita sebenarnya sebagai seorang muslim harus menjadikan membaca sebagai aktivitas penting dalam kehidupan kita. Karena itu perintah pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi. Bahkan sebenarnya kalau kita lihat asbabun nuzul ya,
Iya. Sebab turunnya ayat itu kan yang mungkin jarang dibahas gitu ya. Kata ikro itu kan sampai diulang 3 kali ya. Iya. Ya, yang bahasanya Nabi Muhammad itu dekap malaikat ya kan? menggigil ikro gitu kan, sampai diulang 3 kali, artinya kan ada penekanan ya. Iya. Sesuatu yang diulang-ulang kan berarti ada penekanan di situ ya. Oke. Apalagi setelah itu Allah mention ya, bahasanya mention tadi ya, mengulang Bahasa kitanya gitu. ya, mengulang kata ilmu itu sebanyak 3 kali, yang apa mau nggak mau pasti refernya kembalinya ke kata ikro tadi. Iya. Gitu. Pasti ini ada kaitannya dengan budaya ilmu kan. Dan juga ada kata kolam itu kan pena. Jadi semua kata tadi, baca, kemudian ilmu, kolam, itu kan semua dimensinya dimensi ilmu gitu. Dimensi ilmu. Jadi untuk merubah sesuatu bukan bermulai, kan kejadiannya kan Rasul itu sedang mengalami kejumudan ya tentang kondisi masyarakat Mekah ketika Ya, itu, hari dan itu beliau ingin bobrok. mengubah Akhirnya keadaan. Rasulullah itu menyendiri gitu ya. Menyendiri. Apa ya bahasa tafakur ya. Tafakur ya, Memikirkan atau mungkin merenungi, sehingga kemudian datang firman itu ya. kan firman. Dan artinya itu bagi kita sebuah hikmah sih, bahwa ternyata untuk mengubah keadaan suatu masyarakat tidak dimulai dari sistem perpolitikan, sosial dan sebagainya, tapi dimulai dari ilmu. Oke. Dan ilmu itu mulai dari satu titik di ayat pertama, Membaca. kata pertama. Itu tolong digaris bawahi ya. Itu Jadi tahun 2019. apa ya tadi, untuk merubah apa tadi, dimensi ya, Ya, atau dimensi untuk merubah tatanan kondisi. atau kondisi kehidupan masyarakat secara kolektif ya, berarti ya. Kolektif. Secara kolektif, tidak dimulai dengan politik, Tidak dimulai dengan politik, tidak dimulai dengan sosial, tidak dimulai dengan sosial, tidak dimulai dari bahkan ekonomi, ekonomi, tidak Bahkan ekonomi. tidak dimulai dari ekonomi, tapi dimulai dengan Ilmu, dari ilmu ya, dimulai dari pendidikan ilmu, lah kita bisa bilang. pendidikan, education ya, atau dalam bahasa Arab itu tarbiyah. Terus kata kunci pada pendidikan ini yang menjadi menjadi basic ya, atau menjadi bahasan utama adalah tentang membaca. Membaca Membaca. di kata pertama. Tentu dengan cara baca yang benar ya. Iya, karena ujungnya tadi ikro bismillahirrahmanirrahim. Ujungnya adalah membuat kita itu kenal siapa pencipta kita. Cipta kita. Benar. Nah berarti kan bicara budaya ilmu, bicara literasi tadi, akhirnya nggak sedikit kita itu ada di persimpangan. Ilmuwan kan nggak cuma dari Iya. Islam ya, Banyak dari barat. buku-buku yang diterbitkan atau mungkin kajian-kajian literatur itu kan nggak cuma dari Islam ya. Iya betul. Orang-orang Barat juga berpartisipasi di dalamnya. Sebagai seorang Muslim, apa tips kita memilah-milih bacaan agar ujungnya itu Bismillahirrahmanirrahim khalaq. Gitu. Pertama sih bacaannya, kalau kita ingin mengukur ya sejauh mana bacaan itu benar atau tidak, harus dikaitkan dengan sumber dalam Islam ini kan sumbernya 2 ya. Yang utama, yang pertama itu Quran dan Sunnah ya. Maka setiap apapun yang kemudian diterbitkan, buku-buku itu harus mengacu kepada 2 sumber itu. Ketika dia sudah tidak mengacu dari 2 sumber itu, maka dia akan berbeda jalan, maka dia akan menyimpang dari yang seharusnya fitrah, kita bahasakan sebagai fitrah, maka dia akan menyimpang dari fitrah. Maka hari ini banyak kita lihat ilmuwan barat itu banyak menciptakan sesuatu kan, tapi ketika tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh agama, maka yang terjadi adalah kerusakan. Kita lihat teknologi hari ini. Apa tadi? Terus. Ya, teknologi hari ini misalnya teknologi pabrik dan sebagainya, industri dan sebagainya. Hari ini kan membuat yang paling menjadi problem itu climate change, perubahan iklim. Dan makanya hari ini banyak orang-orang barat itu berusaha untuk tidak lagi menggunakan energi fosil, beralih kepada energi terbarukan. Sebenarnya bagus, tapi dasar mereka melakukan itu semua bukan karena dasar mengetahui sebelumnya ada tatanan yang harus dilaksanakan. Kalau di Islam itu diatur, tapi mereka melakukan itu semua karena mereka sudah merasakan kerusakan yang terjadi oleh ulah mereka sendiri. Maka bacaan-bacaan kita haruslah bacaan-bacaan yang sesuai dengan apa yang disyariatkan. Sumber sesuai dengan kedua sumber itu, Quran dan Sunnah. Kalau sudah lepas dari kedua itu, maka bisa dikatakan
itu menyimpang dari fitrah yang seharusnya. Tips pertama. Yang kedua, Sesuaikan dengan pribadi kita. Misal tadi kan kita bicara tentang passion. passion. Sebelum ke passion sebenarnya kita harus membuat terlebih dahulu visi kehidupan. Visinya kita nih mau jadi apa, mau seperti apa, dan kontribusi apa yang mau kita berikan. Yang pada akhirnya kita akan memilih buku-buku yang sesuai untuk mengisi itu ya. Iya, karena kan dari kontribusi itu kita akan menyiapkan kapasitas kita kan untuk meraih kontribusi itu. Maka untuk menyiapkan kapasitas itu kita butuh bahan bacaan. Nah, bahan bacaan itu harus sesuai dengan apa yang kita visikan. Misal saya ingin menjadi seorang engineer, maka bahan bacaan saya adalah sesuatu yang berhubungan dengan keteknikan, mesin dan sebagainya. Mau jadi ekonom ya masa baca buku mengelola mesin gitu ya. Iya. Ya meskipun nggak salah, tapi kan Cuman tidak sesuai dengan tidak sesuai. dan kan waktu kita terbatas ya. Iya. Hidup kita terbatas dan kita nggak boleh membawa. Oke. Maka bacaan kita juga harus to the point gitu sih. Paling enggak apa yang menjadikan pribadi kita itu semakin qualified ya, maksudnya kualitas nambah gitu ya, seiring dengan umur yang semakin berkurang ya. Betul. Cuma 2 aja. Utamanya sih 2 itu. Utama itu. Jadi utama itu sumber. Yang kedua Sesuaikan dengan tujuan. Oke, dengan tujuan, visi ya. Visi. Nah, itu tips ya. Jadi berarti kan kalau bicara tadi motivasi, literasi gitu ya, membaca buku, gimana sih cara kemudian kita memilih buku? Otomatis kejanggalan yang hari ini terjadi karena kita salah dalam 2 itu ya. Bisa jadi Ya. Bisa jadi. Jabarin lah tolong. Misalnya kejanggalannya gimana? Kayak tadi misal oke, yang pertama terjawab. Sebenarnya yang kedua tadi terjawab. Nah, hari ini ada gak kejanggalan yang lain yang mungkin dirasakan oleh teman-teman kita akibat keliru dalam dunia keilmuan ya? Oh iya. Sebenarnya sih ini menarik sih, yang terjadi di beberapa tahun belakangan ini kan. Misalnya terkait kalau di Islam itu yang menjadi isu perpecahan antar, jadi kita bisa bilang antar mazhab lah, antar aliran metodologi. Kan kita bisa lihat bahwa setiap ada agenda-agenda besar, agenda-agenda seperti Maulid Nabi dan sebagainya, itu selalu ada gesekan antara beberapa pihak. Nah, kalau Isra Mi'raj dan lain sebagainya, Maulid Nabi, kemudian yaitu kalau yang saya lihat sih itu hal itu bisa terjadi karena kita ada yang keliru dari sisi pendidikan. Oke. Artinya kita tidak melihat secara menyeluruh bagaimana ulama-ulama terdahulu menyelesaikan permasalahan yang sebenarnya masalah itu sudah selesai. Dulu pernah ada dan sudah diselesaikan. Dan hari ini diungkit lagi gitu. Seolah-olah ini membuktikan bahwa kita sebenarnya tidak belajar dengan sejarah kita dan kita tidak mau mencari tahu. Dan ini membuat fatal sih, fatal hubungan kita bermasyarakat, bernegara juga berukhuwah. Dan itu bagi saya satu kejanggalan yang sangat besar. Karena kan harusnya ketika kita mempelajari sebuah ilmu itu, kita tidak lagi mengatakan bahwa saya yang paling benar. Justru dengan kita mempelajari banyak ilmu, kita semakin tahu bahwa kita tidak banyak tahu. Ulangi. Gimana tadi? Dengan semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita membaca, kita semakin mengetahui bahwa kita tidak banyak tahu. Oke. Maka menyalahkan orang atas dasar ketidaktahuan itu sangat fatal gitu. Karena boleh jadi ada pengetahuan yang kita tidak tahu, tapi mereka tahu. Ada di orang lain. Ada di orang lain gitu. Dan itu menjadi kejanggalan besar hari ini di dunia pendidikan, literasi. Makanya kenapa banyak ustadz itu hari ini fokusnya ke perbaikan pendidikan. Sebelum ke perbaikan politik dan sebagainya. Karena itu basic ya, itu dasarnya. Pada intinya nanti kita akan menemukan banyak perbaikan yang kemudian bisa timbul karena pendidikan itu baik. Iya. Gitu ya. Dan menyeluruh. Oke. Berapa total sekarang punya buku, Pak? Saya belum pernah mendata sih. Belum pernah mendata. 100 ada? 100 sepertinya nggak nyampe. Tapi kalau puluhan ada. Puluhan
90 kurang. kurang 80 kayaknya. Enggak juga sih, kayaknya 50 ke atas tapi nggak nyampe 80. Oke, 70-an lah ya. Mungkin bisa jadi, karena Tujuh- saya belum pernah mendata. 70 tuh, oke, katakanlah 70-an buku itu dikumpulin dari tahun Kalau aktif, ini selain aktif. selain buku pelajaran ya. Iya, Selain buku pelajaran ya. aktif untuk membeli sih sebenarnya sejak kuliah. Sejak kuliah. Masa kuliah. Empat- Tapi sebelum itu saya sering fotokopi gitu. Tapi cuma satu buku sih. 5 tahun lalu berarti ya. Iya, 5 tahun. 5 tahun lalu di awal kuliah sering kemudian apa ya, semakin interest lah ya dengan Semakin dunia. interest dan semakin punya, istilahnya punya kemampuan untuk membeli gitu. Ah, Ya beli gitu. dan sampai sekarang ada sekitar 70-an ya. Kurang lebih. Kurang lebih ya. 70-an buku. Kalau karya sendiri Kalau karya sendiri ada satu. ada satu ya. Ada satu. Kita bareng ya? Kita bareng antologi. Antologi tentang judulnya sih Bertumbuh di Sela Bebatuan. Dan sebenarnya ya PR besar juga sebenarnya yang nggak bisa kita lepas dari dunia literasi itu kan menulis ya. Iya. Makanya kan ada kolam tadi ya, Allama bil kolam ya. Iya. Setelah baca, pada akhirnya kenapa kemudian orang ya terlalu berkutik atau bergelut di dunia akademik gitu ya, terus mencantumkan banyak literatur ya karena ada yang menulis. Bener ya? Betul. Bener ya? Nah ini PR besar sebenarnya bagi kita ya. Mungkin kita banyak buku gitu, dan tidak sedikit juga dari kita itu ketika bicara dari buku ini ya. Tapi sebenarnya kenapa nggak tulis gitu? Iya. Kenapa nggak ditulis gitu? Tadi balik lagi, kita kan umur kita pendek gitu. Umur kita pendek. Terbatas. Ya paling nggak ketika kita mati ada gitu bahan yang kemudian dibaca oleh orang lain, itu hasil dari tulisan kita. Ya tentu nggak lepas lah dari tadi sumber Bacaan-bacaan kita ya. bacaan kita tadi gitu. Ada yang menarik sih dari quotes, saya lupa entah Said Kutub atau siapa, tentang membaca, bahwa dengan satu tulisan kita bisa mengubah. Ingat nggak sih? Terus. Saya lupa sih seperti apa ininya, redaksinya, bahwa kalau peluru itu kan gimana, kalau peluru itu cuma bisa mengubah satu orang gitu, tapi dengan menulis kita bisa mengubah banyak kepala gitu. Oke. Sama satu lagi quotes yang menarik itu, bacalah 99 buku dan jadikanlah buku ke-100 yang kau baca adalah bukumu sendiri gitu. Oke, bacalah 99 buku dan jadikan buku yang ke-100 adalah Buku bukumu yang ditulis sendiri. Buku sendiri. Nah, Berarti nunggu 99 dulu nih, baru nulis. kalau saya sih ngelihat ibrohnya sih, bahwa untuk menulis Oke. tidak serta merta langsung begitu gitu, tapi kita mesti banyak referensi. Banyak referensi. Tapi jangan sampai dengan banyak membaca kita tidak menghasilkan apa-apa. Harus ada sebuah karya baru yang kita hasilkan untuk tadi mengubah banyak orang. Oke. Karena dengan satu buku itu kita bisa mengubah banyak kepala gitu. Itu menarik. Menarik quotesnya. Oke. Ini ya kita tentang literasi. Jadi tadi pada intinya ya kita bicara tentang Iqra ya. Iqra Bismillahirrahmanirrahim khalaq, dan dalam rentetan ayat-ayat pertama yang turun itu kan ada kata ilmu yang kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada kata kolam atau pena, yang 3 kata itu Iqra atau membaca, ilmu, dan pena itu erat kaitannya dengan keilmuan, dengan pendidikan, dengan literasi ya, dengan literasi. Nah, ya paling nggak pesannya apa ya, jadi pribadi yang kuat secara literasi ya. Iya betul. Ya kalau ada yang nggak suka baca, sebenarnya Mulai dibiasakan. ya mulai dibiasakan. Dan apa, bagi saya pribadi, baca itu bukan suka atau enggak, memang harus keharusan gitu kan. Sebenarnya bukan nggak suka, dia belum menemukan buku yang pas buat dia, yang membuat dia itu suka baca. Bener gak? Bener gitu ya. Kalau salah kasih tahu. Soalnya itu saya pernah dengar kata Najwa Shihab sih. Najwa Shihab ya. Temukanlah satu buku yang membuat engkau. Ini redaksinya mungkin berbeda ya, tapi intinya hampir sama. Konteksnya kayak gitu ya. Temukanlah satu buku yang membuat engkau jatuh cinta dan mari jatuh cinta gitu. Oke. Istilahnya beliau mengajak kita untuk membaca, tapi dengan menemukan satu buku yang membuat kita jatuh cinta dengan membaca itu.
kalau kita hari ini belum suka membaca, boleh jadi kita belum menemukan nih buku apa yang membuat kita suka dengan membaca. Oke. Masuk ke yang tadi itu. Oke. Berarti PR kita harus menemukan buku yang kita cintai. Ya genrenya gitu. Genre gitu ya. Itu mungkin kita bahas tentang literasi dulu ya. Jadi ya teman-teman silakan simpulkan sendiri. Ya, kita ngobrol-ngobrol biasa aja. Demikian kita jeda dulu ya. Kita mau minum kopi dulu. Kita mau minum dulu.